banyak sekali umat Nabi Muhammad SAW yang tenggelam dalam kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak umat Rasulullah yang tenggelam dalam maksiat di malam tahun baru, dan sedikit sekali dari umat Rasulullah SAW yang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar-besar maksiat, seluas-luas maksiat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad terjadi di malam tahun baru. Maka kita memohon berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang lalai di saat orang-orang yang tenggelam dan kelalaian kepada Allah. Kita memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak menjadi golongan orang-orang yang bermaksiat di malam di mana hampir semua orang-orang tenggelam dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya pergantian waktu, baik itu jam, baik itu hari, baik itu minggu, baik itu bulan ataupun tahun, semua waktu adalah milik Allah. Dan semua waktu yang kita lewati akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan ada sedetik pun waktu yang tidak akan Allah mintai pertanggungjawaban. Maka di akhir tahun ini alangkah lebih indah, alangkah lebih baik jika kita mengevaluasi diri, kita bermuhasabah, kita introspeksi diri. Setahun yang lewat ke belakang, lebih banyak maksiat atau lebih banyak taat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lebih banyak melakukan dosa atau lebih banyak melakukan ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lisan yang Allah anugerahkan kepada kita dengan sempurna, kita rancang berbicara. Mulut ini yang Allah berikan kepada kita setahun ini lebih banyak kita gunakan untuk apa? Untuk mengatakan hal-hal yang diridhai oleh Allah, atau melakukan atau mengatakan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu cerita riwayat diceritakan ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau mengatakan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu yang benar adanya pada istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, istriku yang itu kurang tinggi ya, meskipun benar keadaannya kurang tinggi. Ya Rasulullah, istriku yang ini kulitnya kurang putih ya, meskipun betul keadaannya seperti itu. Ya Rasulullah, istrimu yang ini seperti ini, seperti ini." Ketika Rasulullah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, Rasulullah memerah wajahnya dan mengatakan kepada Sayyidah Aisyah, padahal Sayyidah Aisyah itu adalah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidah Khadijah. Apa yang disampaikan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah? Ya Aisyah, seandainya kata-katamu itu bisa dibentuk sebuah bulatan yang kecil, dan bulatan kecil itu dilemparkan ke samudra raya, ke dalam lautan, niscaya lautan itu akan tercemar dengan bau busuk atas perkataan-perkataan itu. Itu perkataan yang benar. Seandainya kata-kata yang benar dibicarakan tentang orang lain saja, Rasulullah tak suka, kemudian dilemparkan ke lautan, itu jadi bau busuk karena itu. Apalagi lisan-lisan yang digunakan untuk menghibah, untuk membicarakan aib saudara, untuk membicarakan aib keluarga, untuk membicarakan aib tetangga dan sebagainya. Seperti apa gambaran lisan kita? Lalu kita bertanya lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita selama ini, sudah kita dengarkan untuk mendengarkan perkara-perkara yang diridhai oleh Allah, atau mendengarkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seluruh anggota tubuh yang Allah anugerahkan kepada kita, hanya kita yang tahu. Mungkin kita sering melakukan maksiat dalam keadaan sendiri, dan kapan maksiat itu kita mohonkan ampun dan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir tahun ini, mari kita sama-sama introspeksi
introspeksi, evaluasi diri apa yang sudah kita lakukan. Seandainya selama ini kita mengejar dunia, apa yang sudah kita dapatkan dari dunia? Dan seandainya sudah banyak yang kita dapatkan dari dunia, niscaya manusia tidak akan pernah merasa dari dunia. Dan apa yang sudah kita dapatkan dengan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah kita dapatkan dengan berzikir, dengan bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia akan menerima 3 ketetapan. Yang pertama, ketetapan rezeki, yang kedua, ketetapan takdir, dan ketiga, kematian. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga rezeki kita dilimpahi dengan berkah, takdir kita diberikan takdir yang indah, dan wafat kita husnul khatimah.